Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, maka saya akan mengawalinya dengan mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat tahun baru 1 Januari 2023 kepada Bapak Gembala Jemaat yang ada di tempat ini, Pendeta Dr. Frans Homelesi, calon doktor teologi, haleluya. Dan juga kepada Ibu Gembala, para staf Gembala, dan seluruh jemaat GBI Kupang Baru yang hadir dalam pertemuan ibadah perayaan Natal yang berlangsung di gereja ini pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Gereja Bethel Indonesia ini adalah anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan PGI telah menetapkan tema nasional yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan Gereja Bethel Indonesia karena anggota PGI, maka kita menetapkan suatu tema atau subtema khusus ya, subtema internasional atau tema khusus, tema internasional untuk Gereja Bethel Indonesia. Dari ayat ini, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Jadi malam ini kita akan memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan bacakan bagian dari tema yang terdapat dalam ayat 12 ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar malam hari ini mengenai jalan hidup seseorang yang sudah mengalami perubahan. Itu ditandai oleh beberapa hal. Pertama, memiliki kegigihan dalam mencari Yesus. Kita tahu orang-orang Majus ini, mereka adalah orang yang memiliki kegigihan. Mereka mempunyai niat yang tulus, suatu tekad yang sungguh-sungguh untuk mencari Yesus. Perjalanan yang mereka tempuh itu bukan suatu perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang sangat jauh. Karena diperkirakan sekitar 1.500 km jarak dari timur itu ke Bethlehem. Dan itu berarti suatu perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang. Memerlukan suatu kesungguhan, suatu keseriusan, suatu tekad yang kuat untuk mereka tinggalkan tempat mereka dan mereka pergi untuk bertemu dengan suatu tekad seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 2 ini. Pada saat mereka tiba di Yerusalem, maka mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan mereka menyatakan kerinduan mereka untuk menyembah dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadiri suatu kebaktian perayaan Natal seperti yang berlangsung malam hari ini, kalau jalan hidup kita itu sudah berubah, maka akan nyata di dalam kesungguhan kita mencari Tuhan, di dalam tekad kita mencari Tuhan. Walaupun mungkin tantangan-tantangan itu kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi saya percaya kalau kita memiliki suatu tekad, kita memiliki niat yang tulus, sungguh-sungguh mencari Tuhan, halangan dan rintangan apapun tidak akan menghalangi kita di dalam kita mencari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pencarian mereka kepada Tuhan berdasarkan tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui bintangnya. Kalau mereka tidak punya kesungguhan untuk mencari Yesus dengan sasaran yang jelas, mereka mencari Yesus itu tujuannya jelas. Mereka mau menyembah. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti dari firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan kepada kita, ada suatu waktu di mana Tuhan tidak berkenan lagi untuk kita temui. Ada suatu waktu di mana Tuhan tidak berkenan lagi untuk dekat kepada kita ketika kita berseru kepadanya.
Dan itu Tuhan menyatakan dalam firman-Nya. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada hari terakhir orang akan berkata begini, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan, sudah bernubuat demi namamu? Orang berpikir karena mereka melayani dengan manifestasi mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan mereka. Ada nubuat yang dinyatakan dan mungkin nubuat itu memang tepat. Ada mujizat yang terjadi dalam pelayanan dan mereka menganggap bahwa semua itu menandakan bahwa Tuhan berkenan atas apa yang mereka jalankan. Alkitab mengatakan orang yang terlibat dalam pelayanan penuh mujizat itu pun Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu hai pembuat kejahatan. Berarti Bapak Ibu ada waktu di mana Tuhan secara tegas mengatakan bahwa kita dalam upaya pencarian Tuhan tidak mau lagi ditemui. Bahkan Tuhan berkata, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Untuk itu pada malam hari ini, ketika kita hadir dalam perayaan Natal seperti ini, jalan hidup kita berubah, akan ditandai dengan kesungguhan kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Dia berkenan untuk ditemui. Ketika kita berseru kepadanya, Dia mau untuk mendekat kepada kita dan menjawab semua seruan doa yang kita panjatkan. Karena Dia masih menyatakan anugerahnya untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dan itu dikatakan dalam ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi orang-orang Majus ini kalau mereka masih hidup fasik, mereka tidak mungkin Bapak Ibu akan memiliki kegigihan mencari Yesus. Suatu perjalanan yang begitu jauh. Ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada resiko yang mereka hadapi dalam perjalanan. Mungkin mereka lapar, kekurangan air, mungkin ada perampok, mungkin ada binatang-binatang liar yang bisa menjadikan mereka sebagai mangsa. Ada resiko yang begitu luar biasa yang mereka hadapi dalam perjalanan. Tapi karena mereka mempunyai niat yang tulus, kesungguhan untuk mencari Yesus, tekad yang kuat, kegigihan yang luar biasa untuk mencari Yesus. Dan tujuan pencarian mereka itu jelas. Mereka mau bertemu dengan Yesus untuk menyembah. Saudara, malam ini dalam pertemuan ibadah ini apa yang kita lakukan? Saya percaya kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mendengar firman Tuhan disampaikan. Tetapi jalan hidup yang kita tempuh, kalau kita mau jalan itu berubah, kita harus tinggalkan semua jalan kefasikan dan rancangan-rancangan yang jahat dalam kehidupan kita. Lalu ini yang kita lakukan, kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Malam ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan Natal, seperti yang berlangsung malam hari ini, jalan hidup kita berubah. Itu ditandai dengan kesungguhan kita mencari Tuhan. Dan dalam pencarian kita ada juga yang kita harus tinggalkan. Jalan yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat yang ada dalam diri kita. Dan percayalah ketika kita mencari Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan menyatakan belas kasihannya, bahkan pengampunannya dengan limpah kita terima dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua yang kita belajar malam hari ini, mengenai jalan hidup seseorang itu sudah berubah, ditandai oleh yang kedua, bersuka cita menyambut kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus ini, mereka itu sungguh-sungguh bersuka cita. Ketika mereka dipimpin oleh bintangnya dari timur, mereka pergi berjumpa dengan Herodes. Mereka tanya di mana raja baru yang dilahirkan itu. Herodes, saudara, ketika mendengar hal ini, dia gempar bersama dengan seluruh penduduk Yerusalem. Dan karena itu dia mengumpulkan para pendeta yang ada pada waktu itu untuk mencari keterangan di mana sesungguhnya Mesias itu dilahirkan. Kemudian secara serempak semua pendeta pada waktu itu yang dikumpulkan oleh Herodes memberikan jawaban berdasarkan Mika pasal 5 ayat 1 di Bethlehem. Saudara, saya terheran-heran begitu. Kenapa ketika orang-orang ini tahu betul di mana tempat Yesus lahir,
Tapi firman Tuhan yang mereka hafal tidak mengantar mereka untuk pergi berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Mereka hanya mengutip ayat itu dan memberitahukan kepada orang-orang Majusi ini. Orang Majusi ini kan merupakan orang terhormat yang datang dari timur berkunjung ke Yerusalem karena mereka mau mencari raja yang baru dilahirkan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, setelah imam kepala dan ahli Taurat memberitahu di mana tempat Yesus lahir berdasarkan nubuatan, maka Herodes akan mendampingi tamu ini, maka mereka juga yang tahu ayat itu akan mendampingi tamu terhormat ini supaya mereka bisa sama-sama pergi menyembah Yesus. Tapi mereka hanya sekedar tahu ayat tapi tidak melakukan. Itu sebabnya mereka tidak pernah berubah-berubah. Sejak Yesus lahir ini mereka yang bikin masalah sampai Yesus mati di atas kayu salib. Mereka yang berteriak-teriak salibkan dia. Yesus bangkit pun mereka lagi yang menyebarkan hoaks bahwa Yesus itu tidak bangkit tapi dicuri oleh murid-murid. Dan murid itu dalam keadaan takut bagaimana bisa mencuri. Tentara-tentara pada waktu itu atau polisi pada waktu itu harusnya mereka cari untuk menemukan di mana sebenarnya murid-murid menempatkan mayat itu. Tapi karena uang yang dipakai oleh imam untuk menutup mulut mereka, maka saudaraku yang kasih, berita itu tersiar. Bahkan sampai hari ini di kalangan orang-orang Yahudi. Itu disebabkan oleh siapa? Oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat yang hanya menghafal firman Tuhan tapi tidak mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka tidak pernah mengalami sukacita karena mereka melakukan firman itu. Tapi justru kemanapun mereka hadir selalu mencari salah Yesus. Bahkan mereka bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Hanya gara-gara Yesus menyembuhkan orang sakit di dalam suatu rumah ibadat yang ada di Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Majus ini ketika mereka keluar dari Herodes, lalu mereka melihat lagi bintang itu. Mereka bersuka cita karena bintang itulah yang menghantar mereka. Di situ dikatakan bintang itu bukan bintangnya kecil, tapi bintangnya itu artinya bintangnya Yesus. Jadi melalui bintang ini Tuhan memberikan tuntunan kepada mereka untuk sampai ke tempat di mana Yesus itu lahir. Dan Alkitab berkata, mereka bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ketika mereka menemukan keberadaan Mesias itu, walaupun saudara apa yang mereka harapkan tidak sesuai mungkin dengan apa yang mereka pikirkan, tetapi tidak membuat mereka kehilangan sukacita. Bayangkan begini Bapak Ibu, saudara sudah jauh-jauh pergi ke suatu tempat untuk pergi dengan seorang raja baru. Pasti dalam pikiran saudara mungkin ketika saudara bertemu dengan raja baru itu, paling tidak orang ini lahir di sebuah istana. Tetapi ketika sampai di sana, bukan di istana kan? Di suatu rumah sederhana. Mereka sudah jalan jauh dengan penuh tantangan. Ketika mereka sampai di sana, ternyata yang mereka harapkan, raja baru ini tidak lahir di suatu gedung mewah. Lahir di kandang dan sekarang sedang berada di satu rumah. Pasti rumah itu juga sederhana ketika mereka sampai di Bethlehem itu. Tapi luar biasa yang kita perhatikan. Mereka bersukacita bukan karena apa-apa yang mereka lihat, tetapi karena mereka berjumpa dengan Dia sang raja yang membuat mereka datang dari timur untuk pergi mencari. Dan ketika mereka bertemu walaupun di tempat yang biasa-biasa saja, tapi itu membuat mereka tidak kehilangan sukacita. Sukacita mereka itulah yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk mereka berjalan dan bertemu dengan Mesias Raja baru yang dilahirkan itu. Mazmur 105 ayat 3 dan 4 mengatakan begini, bermegalah di dalam namanya yang kudus. Malam ini kita semua yang ada di sini, apakah kita bermegah dalam namanya yang kudus? Saudara-saudara, orang-orang Majus itu tidak berada di tempat full AC dengan segala kemeriahan seperti yang terjadi di gereja ini. Saya sudah beberapa kali hadir di beberapa tempat, tapi inilah merupakan tempat yang paling mewah dan persiapan Natalnya dengan suatu
pelayanan yang luar biasa. Ini luar biasa ini. Tapi ketika orang-orang Majusi itu sampai di sana tidak seperti ini. Tetapi luar biasa. Walaupun tidak seperti itu, mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kemegahan mereka di dalam semua yang mereka lakukan. Tidak pada diri mereka, tidak pada situasi, tapi pada namanya yang kudus itu. Itu sebabnya firman berkata, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, pasti saudaraku yang kasih, sukacita yang dari Tuhan itu memenuhi hati kita. Dan sukacita itulah yang memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita menjalani hari hidup kita ke depan. Walaupun presiden kita mengatakan bahwa tahun 2023 tahun kegelapan. Tapi saya percaya dengan kekuatan Tuhan yang kita miliki, kita bisa ubah kegelapan menjadi terang. Karena Yesus yang kita sembah, dialah terang dunia. Bahkan kita pun Alkitab berkata, kita adalah terang dunia. Saudara tahu bahwa kita punya identitas sebagai terang dunia? Kita bukan terang gereja. Sehingga kita bukan hanya terang ketika kita di gereja. Di luar kita tidak terang. Kita sudah gelap di sana. Saudara, malam hari ini bukti seseorang dia sudah mengalami suatu perubahan jalan hidup. Ditandai oleh dia bersuka cita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sujud menyembah dengan kerendahan hati. Ketika orang-orang Majus ini sampai di sana, saudara bisa bayangkan mereka tidak peduli situasi yang ada pada waktu itu. Apakah tempat itu bersih atau kotor? Tidak peduli. Karena memang tujuan mereka bukan untuk mencari tempatnya enak atau tidak enak. Mereka mau mencari orang di mana mereka mau menyembah. Dan mereka bertemu dengan yang mereka mau cari untuk disembah itu. Namanya Yesus Kristus. Apalagi malam hari ini kita di tempat yang mewah seperti ini. Tidak seperti orang Majus ketika mereka bertemu Yesus berada di tempat yang mungkin tidak layak. Tetapi Bapak Ibu, suatu yang luar biasa yang kita belajar dari firman, mereka jalan jauh-jauh, mereka punya tujuan untuk mereka mencari Tuhan. Dan ketika pencarian itu mereka peroleh berdasarkan petunjuk dari Dia, maka ketika bertemu dengan Raja baru ini, mereka sujud menyembah. Dan itu mereka lakukan tidak tipu-tipu. Tapi kalau Herodes tipu-tipu, Jus, mari sini. Kalau dia panggil Majus itu, Jus, sini pergi selidiki dengan sesama ya. Di mana keberadaan raja baru yang kamu bilang sudah lahir itu. Kalau nanti kamu sudah jumpai, datang kepada saya pun mau pergi ke sana untuk menyembah. Nah, jadi ada orang yang seperti Herodes. Dia bermulut manis tapi hatinya jahat. Ada orang yang atas nama pelayanan tapi bukan untuk Tuhan tapi untuk dirinya sendiri. Ada orang yang kalau memberi kepada Tuhan bukan untuk Tuhan tapi supaya dia punya posisi. Kalau tidak dipuji di situ dia ngembek. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tujuan kita menghadiri pertemuan ibadah menjadi bagian dari keanggotaan gereja untuk mencari Yesus, dan kita menyembah Dia dengan kerendahan hati, apapun situasinya tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Karena tujuan kita untuk menyembah Dia. Bukan untuk sesuatu. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk menyembah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika mereka menyembah, itu betul-betul mereka bukan hanya omong kosong itu. Tapi itu betul-betul dilakukan dalam kerendahan hati. Karena mereka sujud. Tindakan lahiriah yang menyatakan sujud itu merupakan suatu pernyataan sikap hati yang merendahkan hati serendah-rendahnya untuk menyembah kepada Raja yang mereka sudah berjuang jauh-jauh dari timur datang dan sudah bertemu. Maka dengan penuh kerendahan hati mereka menyembah kepada Dia, Tuhan atau Raja yang mereka sudah cari dan mereka sudah bertemu. Mereka menyembah dalam suatu kerendahan hati. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, mereka juga menyembah Sang Raja ini dengan suatu sikap ketaatan yang sepenuhnya. Bagaimana kita tahu?
ketika mereka bertemu dengan Yesus, maka Tuhan menyatakan kepada mereka suatu firman melalui mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Tidak boleh kembali melalui jalan yang sama dari mana mereka datang. Apalagi pergi ke Herodes menjadi informan, menyampaikan informasi tentang keberadaan Yesus yang lahir itu. Kalau itu sampai mereka lakukan, Herodes tahu mereka akan pergi ke sana bunuh anak ini. Karena tujuan dia pergi menyembah bukan sungguh-sungguh menyembah, tapi mau membunuh. Karena dianggap ini raja baru, bisa membahayakan posisi dia sebagai seorang raja. Dan itulah sebabnya Herodes memiliki niat yang jahat menggunakan atas nama penyembahan, bunuh Yesus. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati Herodes. Bukan untuk menyembah tapi untuk membunuh. Itu sebabnya Tuhan kemudian berkata melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Saudara bayangkan sekarang ini. Mereka sudah jalan 1.500 km dengan jalan yang mereka sebenarnya juga tidak tahu. Tapi karena ada petunjuk dari bintang. Petunjuk dari bintang ini. Berapa minggu mereka jalan itu. Nah, kemudian siang hari mungkin bintangnya tidak ada. Bintang di malam hari toh. Nah, siang hari bisa-bisa sesat mereka. Nah, kemudian saudara-saudara, sekarang Tuhan suruh mereka jangan kembali. Dan akhirnya mereka jalan melalui jalan yang lain. Jalan yang mereka harus cari lagi. Supaya tidak kembali ke Herodes. Jalan yang mereka tadi sudah tempuh. Akhirnya mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Jalan lain ini Bapak Ibu, ini merupakan tantangan baru. Tapi kita bersyukur teladan yang mereka nyatakan dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menyembah dalam kerendahan hati. Tapi juga mereka menyembah dalam suatu ketaatan yang sejati. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka melalui mimpi, mereka mentaati firman itu. Dan mereka harus pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Malam ini kalau jalan kita jalan penuh kefasikan. Apakah kita masih mau kembali lagi ke jalan yang seperti itu? Atau kita mau tinggalkan kefasikan dan hidup dalam kebenaran? Kalau selama ini saudara, jalan yang kita tempuh rancangan-rancangan jahat ada dalam diri kita. Apakah kita mau terus-menerus untuk melakukan hal-hal seperti itu? Atau kita mau mentaati firman Tuhan, kita tinggalkan itu. Lalu kita memulai jalan baru bersama dengan Tuhan. Ini bukti orang yang jalan hidupnya sudah berubah. Pasti mereka menyembah Tuhan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada firman. Walaupun resiko ketaatan itu mereka harus bayar, tidak ada masalah. Mereka tahu bahwa mereka sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang jalan hidupnya sudah berubah. Pasti dia memiliki sukacita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat di tempat ini pasti adalah orang-orang yang suka memberi. Amin. Apakah saudara-saudara sekalian siap mengeluarkan anting-anting yang ada di telinga saudara? Dan saudara mau mempersembahkan kepada Yesus melalui gereja ini untuk menyelesaikan bangunan yang belum selesai di bagian sana? Siapa atau tidak? Beberapa saja. Siapa atau tidak? Sedikit saja. Saya beritahukan kepada saudara, apa yang orang-orang Majus ini berikan bukan hanya diri mereka. Mereka memang mempersembahkan hidup mereka yang pertama-tama karena mereka bawa hidup mereka untuk bertemu Tuhan di Bethlehem. Tetapi mereka bukan hanya membawa hidup mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, tapi juga harta benda yang termahal yang mereka miliki dalam bentuk emas, kemenyan dan mur, itu yang mereka persembahkan. Dan ketika mereka mempersembahkan, mereka tidak cari posisi di gereja. Pendeta, hati-hati. Saya kasih persembahan untuk bangun gereja ini terlalu besar. Kasih posisi di sini. Pendeta, apapun keputusan yang mau diambil, tidak boleh ambil keputusan sendiri. Harus dengar dari sini. Ini bosnya ini.
Wah, karena dia kasih persembahan yang besar, dia anggap diri jadi bos, sehingga dia yang menjadi gembala lagi. Padahal sebenarnya gembala itu kan yang dengar suara gembala agung baru meneruskan kepada jemaat. Tapi sekarang dia memposisikan diri sebagai bos besarnya. Hanya karena dia punya uang besar yang dia dukung sebuah pelayanan gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka memberi persembahan tidak cari posisi. Mereka beri dengan tulus. Dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur. Jadi malam ini kalau Tuhan berkata begini, kasih keluar itu emas yang ada di telinga itu. Mau berikan? Bukan untuk saya yang berkhotbah, untuk pembangunan gereja yang belum selesai misalnya. Atau untuk visi-visi yang lain, untuk bangun SMA, SMP, bangun macam-macam. Mau? Mau atau tidak? Berat sekali. Apakah malaikat yang datang dulu dari surga baru saudara mau? Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, itu juga merupakan alat Tuhan untuk menyampaikan pesan ini kepada kita. Bahwa ketika jalan hidup kita berubah, pasti kita punya kesukaan untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Sebagai bentuk pengakuan bahwa apa yang kita miliki dari dia oleh dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya, tepuk tangan sungguh-sungguh begitu. Jangan hanya seada-adanya saja. Apakah gelang-gelang emas yang saudara miliki Tuhan? Malam ini saya sudah dengar firman. Saya juga mau meneladani orang-orang Majus gelang ini. Pokoknya saya bilang untuk Bapak Gembala, saya sudah dengar firman. Saya mau mempersembahkan emas juga dari apa yang saya punyai. Saya kasih untuk Tuhan. Siap? Kok berat sekali ini, kok tidak ada siap ini. Orang Majus ini tanpa disuruh siap, mereka siap Bapak Ibu. Siap atau tidak? Memberi yang terbaik kepada Tuhan, siap? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, ini tanda-tanda kebangunan rohani yang dasar terjadi di gereja ini. Karena apa? Ciri khas dari kebangunan rohani yang terjadi di suatu pelayanan. Termasuk juga dalam pelayanan Musa. Orang Israel yang penuh sukacita, mereka bawa anting-anting. Emas-emas yang mereka bawa dari Mesir. Dan mereka pakai untuk pembangunan bait suci itu. Jadi ciri khas orang yang hidupnya sudah berubah. Semua yang terbaik yang dia miliki, dia tahu itu dari Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Apa itu emas? Emas itu kan menyatakan pengakuan mereka bahwa Yesus yang lahir itu raja. Raja atas segala raja. Apa itu kemenyan? Kemenyan itu juga pengakuan mereka tentang keimamatan Yesus Kristus. Dia imam besar agung. Kemudian apa itu mur? Pengakuan mereka juga bahwa Yesus itu nabi atas segala nabi. Di dalam kitab Ulangan sudah dinubuatkan bahwa nabi akan muncul seperti Musa. Dan itu menunjuk kepada Mesias anak Allah yang hidup. Saudaraku yang kasih, perjanjian lama nabi-nabi itu menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada orang Israel. Dan Yesus Kristus yang lahir itu bukan hanya sekedar firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Dialah firman yang menjadi manusia. Dan itulah yang mereka nyatakan pengakuan dalam bentuk persembahan mereka. Bahwa Yesus itu raja atas segala raja. Tuhan atas segala yang dipertuhan. Dia layak menerima penyembahan dan persembahan yang terbaik dari hidup mereka. Dan apa yang mereka miliki, mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena itu bagi saya ketika diumumkan dari gereja ini untuk membawa emas, perak dan yang saudara miliki, pasti saudara akan rela melakukan itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mengalami hidup baru karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Masih kurang amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.